أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon nasihatnya karena akhir-akhir ini ana malas beribadah. Baca fadilah ibadah yang anda mau lakukan. Saya sudah pernah ajarkan ini. Mau rajin sholat malam, baca hadis tentang sholat malam. Mau rajin sedekah, baca hadis tentang sedekah. Kita punya hak secara syar'i menanyakan saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah itu. Boleh, nggak apa-apa. Karena memang Allah yang menjanjikan itu, ya kan? Coba baca buku hadis, fadilah sholat duha, fadilah sholat sunnah, qabliyah, rawatib, fadilah sholat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, fadilah bakti dengan orang tua, fadilah haji dan umrah, fadilah sadaqah, fadilah puasa Ramadan, fadilah. Apa itu fadilah? Janji positif Allah di ibadah yang akan kita lakukan. Kalau mau termotivasi, untuk apa kita mau ke satu tempat? Karena ada janji yang, ada satu menjanjikan yang kita dapatkan di sana kan. Untuk apa kita kerja satu perusahaan? Karena ada janji gajinya lah, prestasi dan seterusnya. Begitu, manusia memang kalau dijanjikan baru mau bergerak. Maka wajar kita baca janji Allah di ibadah itu kita akan termotivasi. Yang kedua, jauhi semua fasilitas maksiat. Karena semua yang membuat orang malas ibadah karena ada dosa. Selama antum masih terlibat di dosa sekecil apapun, maka akan mudah sekali tergelincir untuk malas ibadah. Tergelincir itu. Saya sudah pernah jelaskan, ibadah punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan, tapi nggak bisa disatuin. Nggak bisa disatuin, tidak bisa disinkronkan, nggak mungkin. Harus pilih salah satunya. Seseorang, saya kasih contoh, seorang wanita terbiasa pakai jilbab, rapi. Dia sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Tiba-tiba kedatangan satu orang laki-laki di rumahnya, sepupunya atau yang bukan mahramnya, lalu dia kelihatan tidak pakai jilbab. Bagaimana perasaan dia sebagai muslimah? Merasa berdosa, merasa bersalah. Kenapa tadi rambut saya dilihat ya? Kenapa? Karena ibadah menutup aurat sudah dia rasakan nikmatnya, dan membuka aurat yang maksiat hilang kenikmatannya, dibenci sama dia. Kalau kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat hilang. Kan? Terbiasa menutup aurat membuat orang jadi tidak mau buka aurat, gitu kan? Terbiasa sholat berjamaah di masjid membuat orang menyasa bersalah, atau terbiasa sholat aja deh. Ya, kira-kira kalau orang sudah rutin sholat 5 waktu, dia sudah tahu fadilahnya dan ancamannya kalau dia tinggalkan, apakah dia mau tinggalkan sholat berjamaah, sholat wajib? Nggak mungkin, gitu kan? Karena kenikmatan ibadah ini sudah ada. Tapi kalau kita balik, kalau ada orang merasa nikmat dengan maksiatnya, nikmat dengan telanjang di depan orang, nikmat dengan kebohongannya, nikmat dengan harta rampasan, riba, haram, kezaliman, nikmat dengan zinahnya, maka pasti kenikmatan ibadahnya hilang. Mustahil bisa khusyuk. Biar dia mau tutup matanya, biar dia mau paksain, nggak bisa. Bangun sholat malam pun susah. Oh, sholat 5 waktu aja berat, mungkin cuma seperti orang kumur-kumur dan buru-buru kalau dia kerjakan. Nggak bisa. Makanya kata kunci yang kedua adalah jauhi kemaksiatan. Maka kenikmatan ibadah akan didapatkan. Yang pertama, bekali diri dulu dengan ilmunya. Dapat apa nih kalau saya sholat malam, kalau saya sedekah? Baru kemudian jauhi semua fasilitas kemaksiatan. Yang ketiga, ini nggak kalah penting, bentuk komunitas yang soleh dan soleha. Berteman, bersahabat dengan orang yang ahli ibadah. Nggak bisa antum mau rajin sholat malam tapi bergaulnya dengan orang yang tiap malam di karaoke sama diskotik. Nyambung nggak? Nggak bakal nyambung itu. Tapi kalau orang yang memang tidurnya habis isya langsung, atau dari majelis ilmu seperti ini terus bubar, Masya Allah, nanti malam ya saya miss call jam 3 kita tahajud ya, ngingatin temannya, pasti. Atau ngomongannya tentang apa? Kayak majelis ilmu seperti ini kita 2 jam, 3 jam duduk, apa yang kita bicarakan? Qala Allah, qala Rasul, kisah orang saleh, tulisi pendapat para ulama, ada kenikmatannya, gitu kan? Ada ibadah yang kita rasakan, ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Maka teman-teman yang terbiasa dengan ini, nanti dia akan bilang lagi, kayak minggu depan itu, atau mungkin hari Senin ada ustadz ini loh di masjid ini, oh ada ustadz ini di sana kalau pagi, oh ada tablik akbar nanti di sana, oh ada CD-CD-nya Ustadz Khalid tuh di situ, ada ceramahnya si Ustadz Fulan ini di sana. Jadi yang dibahas itu kan, yang dibahas masalah itu. Jadi kita akan terus terbawa dengan pembicaraan yang positif. Makanya boleh mengenal siapapun, tapi bersahabat tidak boleh kecuali orang-orang yang soleh dan soleha. Memang begitu.
Yang kalau kita buat salah diingatkan, kalau kita buat baik didukung, maka itu penting. Tinggalkan semua teman-teman yang bobrok itu. Boleh menasihati mereka, mendakwai mereka, mengingatkan, tapi bukan menjadi sahabat, bukan berbaur dengan mereka. Riya itu penyakit yang bisa melemahkan ibadah. Jadi kalau orang kebanyakan riya, itu nanti ibadahnya akan lemah. Malas dia. Contoh. Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 142, paling kanan, agak sedikit ke atas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu dia mencoba menipu Allah, padahal dia menipu dirinya sendiri. Dia masih sholat, cuman kalau sholat malas-malasan. Apa diantara sifatnya? Yura'una an-nas, dia riya. Sifat orang riya, ibadahnya pun malas. Apa dampak kemalasannya? Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kebanyakan orang riya ketika ibadahnya pun akan kelihatan sedikit. Jadi kalau seseorang berbuat maksiat, itu dampaknya akan ada pelemahan kepada ketaatan ibadahnya. Nggak percaya silahkan. Antum belum maksiat, ibadah bisa normal. Sekali maksiat akan malas. Mata antum pakai maksiat, maka mata ini akan sulit melihat yang taat-taat. Kalau anda mata susah ngelihat Quran, coba cek sehari ini anda mata digunakan lihat apa saja. Lisan anda sulit baca Al-Quran, cek sehari ini lisan dipakai mengucapkan apa saja. Sampai ke ujung kaki. Paham kalimat ini? Baik, karena itu saya tutup dengan kalimat terakhir. Ya, Syekh Adz-Dzahabi kemudian memberikan gambaran firman Allah di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 110. Saya tutup halaman 9, di pertengahan ada tanda kurung ayat Quran. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ini ayat tentang larangan riya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, maka siapa yang di akhiratnya ingin melihat Allah. Ini yang terakhir. Siapa yang ingin melihat Allah, jadi di akhirat nanti kita bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia nggak bisa lihat, di akhirat bisa lihat. Ayatnya ada di Quran surah 75 penegasannya, ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Di akhirat nanti ada wajah-wajah yang begitu berbinar, gembira luar biasa. Bukan karena dia masuk surga, tapi ila rabbiha nadhirah, karena dia bisa melihat Rabbnya langsung, tanpa alas, tanpa hijab, tanpa sekat, yang di dunianya dia tidak bisa melihat dan merindukannya. Jadi di akhirat ada orang-orang yang wajahnya berbinar karena dia bisa menyaksikan Allah langsung. Nah, jika anda ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan anda bayangkan sekarang, jangan anda gambarkan macam-macam, anda cukup kerjakan amalan. Apa amalannya? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, siapa yang mengharap bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, kerjakan amal soleh. Ketika Allah mengatakan kerjakan amal soleh, perhatikan, ada larangan, disertakan dengan ini, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan jangan sampai ketika mengerjakan amal soleh ini dalam ibadah, anda menyandingkannya dengan kemusyrikan, syirik. Apa yang dimaksud syirik ini? Kata Imam Adz-Dzahabi, itulah ayat yang dimaksudkan riya. Riya adalah bagian dari syirik. Syiriknya syirik asghar. Jadi maksudnya dia ibadah tapi tidak ingin dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu syirik. Kalau ada orang syirik dalam ibadahnya, maksudnya riya dalam urusan ibadah, sum'ah dalam urusan ibadah, maka yang keempat, dia tidak akan pernah berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berjumpa. Kalau di dunia tidak berjumpa dengan Allah, wajar. Dan gak usah khawatir, cuman sementara. Meninggal, selesai. Tapi kalau di akhirat berjumpa dengan Allah, kan tidak ada meninggal lagi. Abadi sifatnya. Jadi kalau ada orang di akhirat tidak berjumpa dengan Allah, maka selama kehidupan berlangsung abadi, gak akan pernah sudi Allah menatapnya.